Baik, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati Bapak Ibu Wakil Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Malang. Dekan mungkin tadi sudah hadir mungkin ya. Bapak Ibu Kaprodi, Sekprodi maupun perwakilan dosen yang hadir pada kesempatan ini. Terima kasih saya sampaikan. Dan mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada siang hari ini diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, saya masih ingat itu pertanyaan Pak Wadik satu dulu. Ini saya filosofi dulu Pak sedikit ya. Pak, masa kita melaporkan nilai A-nya sekian mahasiswa? Nah, A itu kan bukan kompetensi. B-nya sekian mahasiswa gitu. Padahal yang harus kita lakukan adalah kompetensinya seperti apa. Kompetensi dalam urusan outcome based education dan KKMI di Indonesia itu kompetensinya ada 4 Bapak Ibu, yaitu sikap, keterampilan umum, pengetahuan, dan keterampilan khusus. Jadi kalau Bapak Ibu dosen, gimana kompetensi mahasiswa setelah Bapak Ibu ajar selama 1 semester? Mestinya harus menjawab kompetensi sikapnya sekian, kompetensi pengetahuannya sekian, keterampilan umumnya sekian, keterampilan khususnya sekian. Kalau itu yang jawaban Bapak Ibu, maka Pak Wadik 1 akan tersenyum bahagia. Laporannya itu. Nah, itu dirasakan oleh Fakultas Prodi Manajemen ya. Kemarin kan mau nyusun FIBA kan ngarang-ngarang gitu. Nah, dengan model ini sudah nggak ngarang. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah kita kan memasuki akreditasi internasional. Maka CPL-nya tidak boleh ada double CPL. CPL internal sama CPL internasional. Maka Bapak Ibu, CPL-nya harus satu. Yang mana yang mau dipakai? Kalau kaitannya dengan akreditasi internasional itu yang akan dipakai terus, maka itu yang dipakai. Jadi akuntansi itu sudah ngintip nggak di akreditasi internasional itu ada berapa CPL? Pasti nggak sampai 10. Ya, pasti nggak sampai 10. Maksimum kalau akreditasi internasional itu 10. Manajemen kemarin akreditasi FIBA itu CPL yang dipakai kan yang 10. Padahal yang sekarang 7. Ya itu. Nah nanti kalau ada kalau SDM Bapak Ibu ngisi ini semester ini, kemudian ada apa? FIBA data, itu bukti-bukti kita sudah ada semua. Ini loh, sistem pengukurannya seperti ini dan seterusnya. Itu ada semua. Dan alhamdulillah Infocom sekarang support untuk mengembangkan itu, dan memang dalam tanda petik saya yang memang agak terus-terusan mendesak Infocom untuk segera menyelesaikan. Ini Pak Kepala Biro hadir nggak? Pak Rahmat? Nggak ya? Nah Pak Rahmat itu pesimis saja. Kalau saya selalu optimis. Pak, apa kembali ke jalan yang lurus ya katanya? Maksudnya ke sistem lama? Enggak, saya bilang gitu. Kalau nggak gini nanti akreditasi internasionalnya nggak jalan-jalan gitu. Oleh karena itu apa Bapak Ibu sekalian? Terlepas dari CPL apa yang dipakai sekarang, yang jelas yang sekarang ada di sistem ada 7 ya Bu ya untuk manajemen ya. Ya betul ya, di SDM itu maksud saya 7, akuntansi 10 ya. Ya, 10, kemudian EP 10 juga ya. Oke. EP sudah selesai duluan ya, Bapak Ibu di dulu ya. Nah, kalau kemudian nanti ada perubahan di akreditasi internasional, saya kira kalau akreditasi internasional itu nggak membatasi harus mengikuti mereka sebetulnya. Jadi jumlah yang 10, 7 itu bisa dipakai, nggak ada masalah. Asal kita bisa menjawab bahwa kenapa 7? Ya karena kompetensi yang mau kita capai adalah ini itu selesai. Ya. Baik Bapak Ibu sekalian.
seperti yang disampaikan Pak Wadir satu tadi, bahwa kalau kegiatan pembelajaran itu memang pertama harus ada apa? Ada RPS, itu pasti. Kalau dosennya belum punya RPS, itu yang ngajarnya pakai apa gitu. Jangan sampai ada proses pembelajaran ngajarnya seperti Pak Hidayat ngajar dulu gitu. Itu berarti tidak punya perencanaan gitu, tidak punya perencanaan. Kalau mahasiswa saya udah tahu apa yang dilakukan minggu depan, udah tahu karena RPS-nya saya kasihkan mahasiswa. Jadi nggak perlu diberitahu, besoknya langsung presentasi. Padahal saya nggak kasih tahu presentasi. Yogi kelompoknya, udah siap sudah. Kenapa siap? Ya karena sudah ada. Gitu. Di awal semester udah ada, jadi enak itu. Oke, Bapak Ibu sekalian. Sekarang saya ingin mencocokkan saja RPS, karena saya yakin Bapak Ibu sudah punya RPS, kecuali yang dulu. Yang saya berharap karena ini akan praktek itu semua punya RPS. Koordinator mata kuliah. Baik, Bapak Ibu, saya ingin menyampaikan ini Pak Biro datang ini. Saya yakin kelasnya di FE itu paralelnya banyak. Ada pertanyaan, mata kuliah A itu kan ada 9 kelas Pak. Apakah saya memasukkan satu-satu di SDM? Enggak Bapak Ibu, cukup satu. Jadi maaf saja, jadi yang ngajar nanti itu ya, mata kuliahnya misalkan pengantar manajemen gitu ya, diajar oleh 2 dosen. Maka dosen 2 itu jangan isi sendiri-sendiri, karena RPS-nya kan satu pasti. Cukup satu aja koordinatornya ngisi. Bapak saya akan memasukkan nilai di SDM Bapak itu dan tersedia. Karena ini terjadi kemarin. Ayo kita praktek masukkan. Loh Pak saya tadi udah ngisi, tapi kok kehapus sekarang? Ternyata dosennya yang satu menghapus gitu. Terus ada yang dosennya satu. Loh Pak, saya belum ngetik apa-apa kok sudah ada isinya. Ternyata dosen yang satu udah isi. Mata kuliahnya sama maksud saya ya, mata kuliahnya sama. Oleh karena itu saya mengingatkan sekarang Bapak Ibu tolong yang sama untuk di ruangan ini ya, yang sama. Jangan ngisi mata kuliah yang sama. Isilah mata kuliah yang berbeda. Baik, saya mulai dari yang pertama. Mengecek RPS Bapak Ibu. Saya berharap RPS-nya sudah dibuka. Ekonomi pembangunan, akuntansi ada 10, manajemen ada 7. Tapi pertanyaannya adalah, saya memegang mata kuliah apa? Nah dari 7 itu yang akan saya kaitkan dengan mata kuliah saya ada berapa CPR? Nah ada berapa CPR? Jangan 10-nya dipakai, jangan 7-7-nya dipakai. Pakailah hubungan CPR dengan mata kuliah Bapak Ibu yang sangat dekat. Sangat dekat itu ada hubungannya sangat erat sekali. Centangnya kalau bisa 2 di kurikulum. Karena di UMM itu mengamanahkan sikap itu ada, maka kami berharap sikap itu ada. Contohnya di sini, di mata kuliah saya ini. Saya sikap memiliki komitmen beretika dan tanggung jawab secara mandiri atas pekerjaan. Itu saya masukkan, saya pilih, ini cocok untuk pekerjaan saya. Loh Pak, kan ada CPL 1 yang bunyinya nilai-nilai Islam ke Muhammadiyah, betul Bapak Ibu ya? Ya. Khusus mata kuliah itu jangan dipakai di mata kuliah keahlian atau mata kuliah dasar. Ya. Loh Pak, amanahnya PP itu, amanahnya PP nanti diamanahkan ke Pancasila, AIKA, gitu ya, kewarganegaraan, gitu ya, dan seterusnya. Pakailah sikap yang kedua. Sikap yang kedua kan kaitannya dengan etika akademik, kan gitu ya, mandiri macam-macam. Nih, yang kedua apa? Yang kedua saya mengambil pengetahuan. Ciri pengetahuan apa Bapak Ibu di situ? Menguasai konsep. Nah, menguasai konsep kan banyak. Nah, cek di CPL-nya, mata kuliah saya terkait dengan pengetahuan yang mana? Tim kurikulum apa ini? Kalau tim kurikulum apa? Tim kurikulum apa? Tapi Bapak Ibu dosen mungkin bisa mencari lah hubungan. Saya yakin dosen-dosen belum dikasih kurikulumnya ya? Belum. Belum. Kira-kira saja. Kira-kira saja. Baik. Kemudian ini CPL keterampilan umum, mampu bekerja sama dalam tim
dan berkomunikasi efektif. Tampilan khususnya ini Pak. Kemudian ada Bapak Ibu mengatakan, Pak, mata kuliah saya itu pengetahuan semua. Berarti nggak perlu Bapak Ibu mengaitkan dengan keterampilan khusus. Pak, mata kuliah saya praktikum. Kalau praktikum kan sudah nggak perlu pengetahuan itu, sudah menerapkan pengetahuan. Berarti keterampilan khusus, mungkin ada keterampilan umum karena dia presentasi, sikap juga karena dia harus beraktivitas di dalam proses praktikum. Jadi jumlah CPL ini sangat tergantung dari Bapak Ibu. Tapi kalau saya sarankan, maksimum itu 4. 4 itu berisi apa? Sikap, keterampilan umum, pengetahuan, keterampilan khusus. Jangan sampai pengetahuannya ada 2, gitu. Kebanyakan. Keterampilan khususnya ada 2, ini kebanyakan. Bapak Ibu yang ikut nanti ya. Yang ikut Bapak Ibu. Ini sekaligus memperbaiki RPS yang mungkin CPL-nya terlalu banyak ya. Baik Bapak Ibu sekalian. Yang kedua, setelah CPL Bapak Ibu pilih di RPS itu, maka ada CPMK Bapak Ibu. Capaian pembelajaran mata kuliah. Kalau dalam bahasa banyak apa Bu? Menurut CPMK itu. ELO. Ya. Expected Learning Outcome kan gitu kan, ELO. Kalau CPL itu LO kan, LO gitu ya, Learning Outcome. Karena istilah-istilahnya ada beda-beda. CPMK itu kalau Bapak Ibu mau menurunkan maksimum sebanyak CPL yang ada di atasnya. Maksimum sebanyak CPL yang ada di atasnya. Saya tanya ke Pak Wahyudi, Pak Wahyudi, itu CPL di mata kuliah Bapak ada berapa itu amanahnya? 9. Kok akemen 9? Mumet sendiri Pak itu ya. Ya, mumet sendiri. Ya. Sederhanakan aja Pak ya. Kemudian Pak Rahmat CPL-nya ada berapa Pak? Mata kuliahnya Pak Rahmat, Pak Kepala Biro. 4. Nah itu Pak Rahmat sudah, karena sering komunikasi dengan saya jadi enak. Mau 4, CPL-nya 4, maksimum 4 lah gitu ya. Apa ada dari Bapak Ibu yang menuliskan CPL yang diamanahkan ke prodi itu sebanyak CPL prodi? Tidak ada ya? Tidak ada. Ada yang CPL-nya lebih dari 4? Masih ada ya? Nah sekarang disederhanakan Bapak Ibu. Masih salah. Ya, enggak salah. RPS itu enggak salah. Hanya mengajak Bapak Ibu untuk tidak terlalu ribet, ya, terlalu terbebani banyak. Intinya itu. Pak Eko CPL-nya ada berapa Pak di mata kuliahnya? 3. Hah? 3. Oh bagus ya Pak Eko. 3. Nah Bapak Ibu sekarang, kalau Pak Wahyudi tadi ada 8, CPMK maksimumnya 8. Tapi Bapak Ibu, maaf saja, CPMK Bapak Ibu perhatikan kata kuncinya, kata kompetensinya. Mampu A, mampu B, mampu C, kan gitu ya? Mampu D. Misalkan saya tuliskan ada 4, mampu A, B, C, D. Berarti CPMK-nya kan ada 4. Saya tanya kepada Pak Bu, bisa nggak dituliskan mampu A, B, C, D? Bisa kan? Nah, bisa sederhana, kenapa dibuat tidak sederhana? Artinya apa? Merumuskan CPMK tidak perlu banyak-banyak. Ya, CPMK tidak perlu banyak-banyak. Saya contohkan di sini ya. Dari 4 CPL, saya tuliskan hanya 1 CPMK di sini. Saya tuliskan 1 CPMK di sini. Tapi ada, Pak, enggak Pak, saya nggak mau 1, saya mau ikuti CPL-nya. Oke. Kalau Bapak Ibu mau nulis CPL, kita lihat sini CPMK-nya. Memiliki komitmen beretika. Oke. Saya ambil semua kalimat itu. Ya. Yang kedua, pengetahuan. Saya pindahkan ke sini sebagai CPMK. Mata kuliah saya apa ini? Metodologi penelitian. Betul ya? Maka di pengetahuan ini saya lupa, saya tinggal mencoret aja. Menguasai konsep dan prinsip yang tidak berhubungan saya coret metodologi penelitian. Karena mata kuliah saya metodologi penelitian.
pemanfaatan data dan TIK, teknologi informasi dan komunikasi. Jadi kalau CPL-nya sudah terumuskan bagus itu, ya nggak susah, tinggal nyoret-nyoret saja, nggak ngarang lagi. Ya. Sekarang lihat CPL 3. Nah, mampu bekerja dalam tim. Kurang besar ya. Oke. CPL 6 Bapak Ibu, mampu bekerja dalam tim dan komunikasi efektif dan seterusnya. Saya ini mau dibuat CPNK lagi, boleh? Saya tulis ini. Yang Bapak inginkan apa di pembelajaran itu? Saya hanya ingin belajar itu melalui kolaborasi, berarti bekerja dalam tim, ya kan? Dan berkomunikasi, presentasi, berarti komunikasi efektif. Yang lain saya hapus, karena mata kuliah saya terkait dengan metode penelitian. Luarannya kan menghasilkan proposal, maka saya tambahkan di sini dalam mengembangkan proposal. Jadi nyoret-nyoret saja Bapak Ibu, nyoret-nyoret saja. Kemudian CPNK 4, mampu mengembangkan proses secara bergantian dalam melakukan pemecahan masalah pendidikan matematik dan seterusnya ini. Karena ini ada publikasi pada jurnal nasional dan seterusnya. Saya tinggal nyoret saja ini, Pak. Mampu mengembangkan apa? Penelitian di bidang. Jadi yang lain saya coret. Saya coret. Di bidang pendidikan matematika. Selesai. Nah itu. Tapi kalau 4 ini dijadikan satu, maka saya rumuskan menyederhanakan. Karena menggabung 4 kalimat tadi kan. 4 kalimat tadi mampu merancang penelitian untuk mencakar permasalahan bidang pendidikan matematika dan seterusnya. Nah ini. Untuk praktek SDM yang mana yang dipakai? Sementara pakai yang CPNK-nya sudah ada di Bapak Ibu. Ya. Kalau CPL-nya tadi ada 3, Pak, CPNK-nya ada berapa, Pak? CPNK ada 6. Nah itu CPL-nya ada 3, CPNK-nya ada 6. Itu melebihi CPL-nya. Melebihi CPL-nya. Nah itu. Nah ini kan sekaligus share dengan bagaimana sih merumuskan CPNK ya. Jadi kalau Pak Wahyudi tadi CPL-nya ada 8, CPNK-nya maksimum 8 ya. Maksimum 8. Maksimum 8. Tapi dari sekian kenapa harus 8? CPNK-nya berapa Pak Wahyudi? CPNK ya 4. 8, 4 masih masuk akal. Jangan sampai CPL-nya 4, CPNK-nya 8. Baik kok ya, nanti disederhanakan. Oke. Nah, selesai Bapak Ibu CPNK. Selesai. Maka Bapak Ibu baru masuk ke sub CPNK. Nah, dalam RPS itu disebut dengan kemampuan akhir setiap tahapan belajar. Nah, sub CPNK ini diturunkan dari apa Bapak Ibu sekalian? Dari sub pokok bahasan. Saya tulis ini bisa kan? Diturunkan dari sub pokok bahasan. Oke. Saya tanya Pak Eko yang depan aja, yang paling dekat kan ya. Pak Eko materinya apa Pak? Materinya? Mata kuliahnya? Pemasaran internasional. Yang diajarkan ada berapa sub pokok bahasan? Materi. Maaf ya saya kan di RPS ada kan? Pak nanti di sini di bagian ini Pak. Ada berapa materi Pak? 14. Ada 6 ya. Ada 6 berarti Pak Eko cukup sub pokok bahasanya mestinya 6 saja. Ya, di Pak Eko ada berapa sub pokok bahasanya? Dicek di sub CPNK-nya. Materinya ada 6 gitu ya. Sub CPNK-nya ada berapa Pak? Kemampuan akhir. Di RPS Pak Eko. Kalau yang lama namanya, kalau CPNK namanya M itu ya, sebutnya ya, yang lama itu ya. Kemudian sub CPNK L kan itu ya. L-nya ada berapa Pak? Apa
paling tidak ada 6 atau lebih. Tapi kadang-kadang Pak Eko berarti merinci kan, lebih memerinci, nggak masalah. 6 pun juga nggak masalah sebetulnya. Kalau materinya ada 6, pakai aja 6, paling sederhana. Pakai aja 6. Oke. Nah, yang mungkin RPS lama belum ada di RPS baru, Bapak Ibu. RPS lama yang belum tersedia pada model RPS baru adalah hubungan antara sub CPMK dengan CPL. Apa RPS Bapak Ibu sudah ada ini? Belum ya? Sudah ada yang belum ya? Sudah ya? Saya beri contoh. Di RPS saya kan ada 5 sub CPMK, tapi saya tambahkan UTS UAS. Karena ini kaitannya dengan SDM Bapak. CPL yang diamanahkan di mata kuliah saya 2, 4, 6, 8. Nah, pertanyaan saya kepada Bapak Ibu akan menilai setiap sub CPMK? Ya, misalkan ya. Di RPS Bapak Ibu kan ada ini. Kalau saya di sini sub CPMK pertama di sini saya beri bobot berapa di sini? 5 misalnya. 5 ya di sini. Berarti di sini sub CPMK 1 saya kasih bobot 5. Totalnya harus 100 Bapak Ibu di sini. Ya 100. Misalkan saya buat di sini juga 10 misalkan. Ini kemudian 20. UTS ini kan gabungan ya, 0 aja misalkan. Kemudian di sini saya buat 20. Kemudian yang terakhir di sini adalah 45 misalnya. 45 ini saya nolkan. Ini begini Bapak Ibu ya, saya nolkan. Ini sub CPMK 1 ya. Misalkan saya ngajar sekarang sub CPMK 1 2 kali pertemuan. Langsung saya nilai itu. Ya. Tapi bobotnya 5. Ketika sub CPMK 2 saya ngajar, saya nilai bobotnya 20. Yang saya nilai apa? Pengetahuan dan keterampilan umum ini. Nah, sub CPMK 1 ini yang saya nilai hanya pengetahuan dan keterampilan umum. Bobotnya pengetahuannya 70%, ini 30%. Totalnya harus 100 ke kanan. Ke kanan harus 100. Tapi total bobot ke bawah harus 100. Tapi di keseluruhan Bapak Ibu, bobot untuk mata kuliah itu 10%, 30%, 20%, 40%. Artinya apa? Sikap saya nilai 10%, pengetahuannya saya nilai 30%, keterampilan umumnya 20%, keterampilan khususnya 40%. Ingat, tidak harus menjadi rata-rata di sini ya, tidak harus menjadi rata-rata di sini. Nanti sistem nilai akhirnya gimana? Ya 5% kali nilainya di sini kali bobotnya di sini terus gitu, kemudian dijumlahkan ke bawah, baru dipersentase di mata kuliah. Akan menjadi nilai akhir A, B, C, D ada di sini. Bapak Ibu sekalian. Yang sudah punya matrik ini nggak ada masalah, yang belum punya di sini buat matrik dulu. Buat dulu. Ya, buat dulu. Ya. Kalau itu yang di UTS jadi 0 itu gimana ya Pak ya? Ya, karena setiap sub CPMK kan sudah diuji. Kan tidak perlu diuji lagi di UTS. Ini formulasi pertama ya. Formulasi pertama. Saya buat simulasi yang kedua. Kalau ini kalau dosen lain kemarin mengatakan the real dosen. Nah ini the real dosen apa? Setiap sub CPMK diukur itu kepala biro itu mengatakan the real dosen. Tapi kemudian ada bisikan dari teman sebelah, Pak selama ini kan cukup UTS kan, UAS. Iya kan? Ya tugas-tugas itu melekat. Tapi ketika intern nilai kan hanya ada di UTS dan UAS kan aktivitas. Ya, tapi menilainya kan pada saat UTS, UAS karena itu juga ada HR-nya kan. Iya kan? Coba saya tanya, ketika UTS apa Bapak Ibu yang masukkan nilainya? Dia UTS apa? Ya UTS itu. Ketika UAS masukkan apa Bapak Ibu?
kehadiran, kan itu kan? Iya, kehadiran itu pada saat UTS atau dari awal sampai akhir? Dari awal sampai akhir. Sebetulnya ya. Nah, artinya Bapak Ibu setiap pertemuan kan sebetulnya punya nilai kan? Hanya dilaporkannya ketika UTS dan UAS. Nah, sistem yang ada sekarang, setiap sub CPMK disiapkan Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu mau jadi the real dosen, tapi ada bisikan dari Pak Eko tadi, Pak saya UTS UAS saja. Nah, UTS UAS saja maksudnya begini, yang lain tidak dimasukkan nilainya dulu. Sehingga di sini misalkan saya 40% di sini untuk UTS, ini 60%. Paham? Maknanya dipahami Bapak Ibu ya, dimengerti ya. Artinya apa? Pengukuran itu diakumulasikan pada saat UTS dan UAS. Kalau milih dari dua model tadi, Bapak Ibu milih yang mana? UTS UAS beda. Iya. Aktivitas mahasiswa di mana? Kenapa? Aktivitas Kan banyak Bu. Kalau hadir berarti disikap. Kalau dia misalkan bertanya gitu ya, berpendapat, presentasi, itu ada di keterampilan umum. Jadi Bapak Ibu, sikap itu di dalamnya ada kehadiran. Ya, ada kehadiran. Kalau bertanya, berpendapat, bekerja dalam tim, presentasi, itu masuk keterampilan umum. Ya, definisinya. Jadi sini kan saya kembali ke CPL. Enggak, jangan dulu Pak Din. Jangan dulu Pak Din. Kalau Ya. kami belum paham tentang itu. Untuk penilaian tadi, contoh, tadi kan kembali ke UTS sama UAS. Terus kalau kita pemberian penilaian, katanya kan kemarin diminta per minggu atau per pertemuan. Nah kalau gitu berarti nanti isinya bagaimana itu? Bukan per pertemuan, per sub CPLK. Per sub CPMK. Ya, per materi. Kalau ya, per materi. Kalau kan nggak mungkin materi belum selesai diuji kan nggak mungkin. Misalkan sub CPMK 1 pelaksananya di pertemuan 1, 2. Kemudian diteskan kan itu kan ada nilainya. Per unit kompetensi. Terus nanti contoh tadi ya, kan tadi sub CPMK 1 berarti Ya. di situ kan keterampilan umum 70. Pengetahuan ini Pak, pengetahuan. Oh, pengetahuan, Ini terus keterampilan umum 30. umum 30. Hmm. Itu kan berarti 100 isinya ya. 100 ya. Sumama saya menilai mahasiswa 70 gitu. Berarti tadi kok bisa dilogikakan menjadi 5% itu gimana? Loh, ini bobotnya keseluruhan kan? Keseluruhan nanti kan nilai masing-masing subjeknya ada. Misalkan Pak Masudi di sini 5 ya. Iya. Mungkin tidak 5 lah, 10 gitu karena Itu berarti materinya masih satu awal. semester. Kalau satu Berarti bulan satu semester. 100. Yang 100 itu ya. Ke bawah ini Pak, kalau sini ke bawah ini. Coba saya ini ya, saya enter ke bawah ini. Nah ini Pak ini. Ke bawah itu harus, ini kan 1 semester selesai semua sub CPMK harus 100%. Nah, mungkin Pak Masudi juga bertanya, Pak, masa sub CPMK 1 saya nggak menilai sikap? Ya, saya kan ya. Saya nilai Pak sikapnya 10% ya, 10% nggak apa-apa. Di sini menjadi 60 gitu ya. Ini kan simulasi. Iya, dosennya. Dan ini adalah hasil dengan perjanjian dengan mahasiswa kan. Nanti yang dinilai sikapnya 10%. Ini yang dikontrakkan di mahasiswa yang di bawah Bapak Ibu. Nah, kontrakan di mahasiswa di bawah kontrak penilaian. Dan ini yang saya kuning ini ada di kurikulum. Ya, coba saya buka apa namanya? Ya, kurikulum nanti di sini. Tapi karena dosen-dosen belum dapat Bu ya, belum dapat semua, jadi apa namanya? Yang terakhir ini ya. Maka Bapak Ibu nggak bisa ngisi pakai kurikulum kalau ini belum diberikan. Ini sudah ada belum? Saya nggak tahu. Kalau di akuntan sudah ada ya.
Belum pernah. Kirim salah. Akuntansi juga sudah selesai. Ini belum yang ini. Mata kuliah ya? Belum Pak, belum. Tadi kan sama aku turun. Nah ini udah ada ini. Tapi amanahnya semua CPL. Ya, coba ini coba misalkan ya. Ini guyonan. Pengantar manajemen misalkan ya, pengantar manajemen. Nilai-nilai Islamnya dinilai. Ini S1 ya. S1. Etika akademiknya dinilai. Pengetahuan satu dinilai. Semua ada hubungan. Sehingga maaf saja, kalau ditanya kompeten pengetahuan itu didukung oleh mata kuliah apa saja? Semua mata kuliah. Kan itu kan? Gak apa-apa. Tidak ada yang salah gitu ya. Tapi mungkin ada penyempurnaan gitu ya. Misalkan saja, maaf saja ya, keterampilan khusus. Ini kan berarti mata kuliah yang menerapkan. Ya, bukan pengetahuan. Tapi didukung oleh mata kuliah apa saja? Semua. Gak ada yang gitu. Gak ada yang gitu. Siapa penunjuk? Ini tim kurikulumnya ini kelompok moderat ini. Maksud saya begini Bapak, saya rubah ya. Misalkan, maaf yang saya kasih contoh punya kepala biru. Mata kuliahnya apa Pak Rahmat? Marketing ya. Di sini apa marketing namanya? Bapak tuh sih ya. Yang manajemen apa? Udah dari manajemen. Ya. Ini manajemen pemasaran. Saya tanya, itu lebih banyak ke pengetahuan atau keterampilan? Dua-duanya. Ketawa. Seimbang ya. Seimbang, oke. Seimbang. Sikapnya dinilai nggak? Oh iya. Sikap yang mana yang dinilai? Pengambilan kata. Masa yang pertama kan nilai-nilai al-Islam kemuhammadiyahan, Pancasila, kewarganegaraan dan seterusnya. Waduh. Yang kedua etika akademik. Nah, mungkin etika akademik mungkin ini nggak usah gitu ya. Dikosongi. Kalau jujur dalam memasarkan bagaimana? Apanya? Jujur dalam memasarkan. Kalau bisa saya tanya. Kalau jujur dalam memasarkan di kuliah itu ketemunya gimana? Nggak ono. Saya tanya juga. Kan ini kuliah ini, bukan apa namanya? Praktek. Bukan praktek ya, kuliah. Jujur dalam memasarkan itu pengetahuan apa praktek? Ketika dia melaksanakan jujur dalam memasarkan. Praktek. Ada prakteknya. Oke, 10. Tapi jangan salahkan saya, Pak, kok bebannya banyak. Nanti di akhir bebannya banyak. Nah, contoh pengetahuan, masa pemasaran itu nyantolnya di 2 pengetahuan. Kita lihat ya, CPL-nya produk pemasaran. Ini karena menarik Bapak Ibu ya, jadi penting ya untuk kita bisa memahami pengetahuan. Oke, ini pengetahuan, sikap, pengetahuan. Ini kan dirubah jadi 1 ya Bu ya, karena belum berubah ya. Ya, hanya 1 berarti. Jadi kalau mau buat CPNK Bapak Ibu, menguasai pengetahuan konsep manajemen pemasaran. Kan itu kan enak. Ya. Datanya dibuang sampai ke belakang itu, mungkin tambah apa? Silakan. Ini karena sudah dirubah jadi 7, tapi di tabelnya masih 8. Sekarang saya tanya ke keterampilan khususnya. Pemasaran lebih banyak paling dekat kemana? Pasar. Apa mampu mengevaluasi secara komprehensif saja? Atau lebih dekat mampu mengaplikasikan mengkaji membuat desain pemasaran misalnya? Iya kan? Cukup 5 saja.
Loh Pak, ada hubungannya. Ya pasti semua kalau hubungan ada gitu. Tapi kan ngukurnya susah gitu nanti. Pak Din, maaf, nanti naik ke atas lagi, ke sikap itu. Itu kan Ya. mumpung manajemen. Iya. Tadi kan etika itu kan sendiri yang kedua, tapi di situ ternyata kan gabung gitu. Etika masuk di sikap yang ke satu. Oh, Pak, satu Pak, satu. Makanya nanti Nih. apakah itu etika harus dipecah dulu ke yang kedua, biar nggak gabung dengan yang Al-Islam Etika Muhammadiyah, politik ya. Pancasila Ini, itu. kalau saran saya di UMM yang saya sarankan etika masuk di sikap kedua. Nah, Ada etika akademik. berarti harus dirubah CPL-nya dulu Pak ya? Lagi gitu. Iya, harus dirubah CPL-nya dulu di. Ya nanti ganti aja sih. Oh, Sementara milih aja yang mana yang cocok gitu aja dulu. Ya. Kalau perubahan itu nanti nggak ada masalah Bapak Ibu sekalian. Baik, kembali ke RPS. Ya. Bapak Ibu kalau sudah punya ini selesai, saya sudah selesai nih. RPS itu. Yang lain kan aktivitas pembelajaran kan? Aktivitas pembelajaran. Dari sini Bapak Ibu akan bisa masuk ke SDM. Mengapa saya kurangi begini Bapak Ibu? Oke, saya nolkan ya. Ini saya nolkan. Pertanyaan saya sederhana. Ke Pak Masudi, pertanyaan saya. Pak Masudi, apakah setiap UTMK akan dinilai? Enggak harus. Bukan harus, Bapak itu mau melakukan yang mana? Menilai atau tidak? Tidak misalkan dikumpulkan di UTS, maka formatnya seperti ini. Tapi RPS jangan dirubah Bapak Ibu ya. RPS ini format SDN. Format SDN. Di sini ada 5 misalkan ya. Di 5 kan gitu ya. 5 misalkan di sini 10. Di sini 20. Berarti UTS-nya saya nolkan ya karena sudah kompeten kan. Misalkan 20 ini menjadi 35 55 45. Karena di RPS harus muat, jangan di sini jangan dinolkan ya Bapak Ibu ya. Coba dicek Bapak Ibu. Ini karena Karena kontrak kuliah kan 0 ya. Kontrak kuliah kan dinilai. Di sini 5 misalkan. Nanti di sini berapa tadi 10. Karena nanti ini dicek asesor. Masa 0 mana ini? Ini kebutuhannya saya jelaskan ini kaitannya dengan SDM. Sesuaikan dulu. Tapi pertanyaan Pak Masudi kan nggak saya nilai Pak, berarti di SDM itu dinolkan Pak ini nanti. Nah, dinolkan gini ya. Ya. Teman-teman bingung kaitannya dengan SDM bila sumber daya manusia. Kaitannya sistem Pengukuran CPS. SDM itu sistem yang Bapak Ibu dengan mengakses SDM bisa memasukkan nilai. Memasukkan nilai. Nah, selama ini kan nilainya MAA kan? Sekarang udah nggak tergantung ke MAA. Sekarang ke SDM. Ya, ke SDM. Baik, sekarang saya simulasikan Bapak Ibu. Saya simulasikan. Ini internetnya apa ya? Saya lupa. Buatan sidang itu ya. Passwordnya apa? Oh, sama ya. Bapak Ibu, saya tanya sekarang, UTS-nya sudah selesai belum? Sudah. Nilainya sudah jadi. Belum. Lu mau nunggu ini? Ini harus masukkan satu-satu. Wah, enggak. Maksudnya kalau nilainya sudah ada kan tinggal entry maksud saya gitu. Bapak Ibu, saya buat simulasi ya. Nanti saya minta. Maaf Pak Din, saya potong, agak lemut saya. Kalau ngisinya kayak gitu, contohnya kan UTS 30, UAS 70 ya. Di SDM ya Pak ya? Ya, Di SDM terus bukan di RPS. Di RPS bobotnya tetap harus ada ya. oh, berarti di situ 000 di RPS-nya Tetap harus ada terisi bobotnya ya. Ada bobotnya sesuai dengan RPS yang di bawah. Coba ini Pak Masudi ya. Ini kan bobot kegiatan pembelajarannya kan di sini ya. Ya. Untuk CPNK 1. Nah, ini mampu merancang. Saya kasih bobot 5.
jangan dihilangkan ya, jangan dihilangkan. Oleh karena itu nanti tabel itu bisa beri tanda kanan. Iya. Nol. Artinya apa? Nol itu untuk kepentingan di SDM karena Pak Masudi nggak mau menilai CPMK itu di SDM. Gitu ya. Tapi kalau bobotnya tetap ada di RPS itu. Tapi di SDM dinolkan. Langsung ke UTS plus UAS. Nah, oke. Ya, Oke. Pak. Yang RPS-nya sudah siap siapa ya? Pak Udin kan siap ya guys? RPS-nya ada ya? Oke. Kalau begitu sekarang Bapak Ibu kita langsung praktek. Bapak Ibu siapkan RPS-nya. Praktek menyiapkan di SDM seperti apa? Oke. Pak Udin sekarang bisa masuk. Pak Mahar, ya, Pak Diki ya, masuk kolonial apa milenial Pak Diki? Benang. Kolonial ada itu Pak. Bilang organisasi mau kasih mari. Baik Bapak Ibu, ya masuk ke SDM Pak. SDM. Ya, oke. Sudah ke menu SDM semua Bapak Ibu? Sudah ya? Sesuai dengan jurusannya, maka akan muncul CPL 1 sampai CPL berapa Pak? Oh, 9 itu. Sudah. Bapak di sana Pak. CP 9 atau 10? 9. Oh, 9 gitu ya. CP 9 ya. Ini yang masuk KTU Bapak Ibu atau Kaprodi? Kaprodi Pak. Jadi Bapak Ibu nggak bisa merubah ini. Ya. Bapak bisa pinjam. Sekjuri bolanya dulu, sekjuri. Jadi Bapak Ibu CPL ini itu otomatis ada di sistem. Bapak Ibu nggak memasukkan sendiri-sendiri. Karena itu adalah CPL-nya Prodi. Mudah-mudahan pelatihan sekarang selesai. Nilai sudah selesai Pak Kepala Biro ya. Enak sekarang enak Bapak Ibu. Kalau mau menilai CPMK berarti Bapak Ibu akan menjadi the real dosen katanya Pak Batik 1 ya. Kan betul ya betul kan ya. Nah ini. Biasanya sudah kayak gitu Pak. Makanya alhamdulillahirabbil alamin. Persoalan begini Bapak Ibu, Pak yang terakhir kan UTS sama UAS nanti nanti laporan Bapak Ibu. Saya menilai CPMK ada 7, nah yang di HRD hanya 2, yang 5 lapor ke Kadek 2. Prof, selamat datang Prof. Saya dari tadi pagi loh. Sebelum kota kebagian saya sudah datang. Oh iya, siap. Baik, Bapak Ibu sekarang ini adalah apa namanya? Nggak bisa diukur ya. Kita lihat ada sikap 2, keterampilan 2, keterampilan khusus 2, pengetahuannya 3. Baik, sekarang kita akan belajar memasukkan CPMK. Turunkan ke bawah. Siap di bawah. Nah itu ya. Bapak Ibu kan masih kosong nih. Bawahnya di bawah. Scroll ke bawah. Ya. Ya. Scroll ke bawah. Masih kosong kan? Nah, di bagian ini Bapak Ibu, kita akan memasukkan CPMK dan sub CPMK. Coba di sebelah kanan atas ini ada tambah data. Klik. Ya. Tambah data ya. Oke. Pak Udin buka RPS-nya. Lihat di Pak Udin ini ya. CPMK-nya ada berapa Pak Udin? 8. 1. Wah enak nih Pak Udin. Kasih contoh saya. Baik, gak apa-apa. Kopi Pak. Enak Pak Udin. Ngapain dibuat susah kan? Satu enak. Ngapain banyak Pak Udin ya. Masukkan ke sini Pak. 1 diketik 1 Pak. CPMK-nya 1. Paste ke sini Pak. Ke CPMK. Paste. Nah itu Pak Ibu.
Ya. Bapak Ibu copy CPNK 1, kasih nomor 1, pastekan. Bisa Pak? Selesai Pak ya? Baik. Sudah Bapak Ibu? Nah, sudah. Hati-hati Bapak Ibu ya. Mata kuliahnya yang sama. Tolong berdekatan ya, jangan ngisi nanti loh. Saya belum ngisi sudah ada ini kata Iwan ya. Oke. Nanti kalau dimasukkan nanti kasihannya. Sudah Bapak Ibu ya. Saya lanjutkan dulu biar kita ke bawah Pak Udin, ke bawah. Geser Pak Udin, geser supaya sampai. Kalau Bapak kan koordinator mata kuliah. Jadi yang ngajar mata kuliah ini bisa ngisi karena. Oke Bapak Ibu, coba perhatikan ya. Pak Udin ini punya satu CPNK, enak kan? Kalau satu CPNK enak. Saya rubah. Kalau CPNK-nya ada 4, total bobotnya harus 100 seluruh CPNK. Nah kebetulan Pak Udin ini kan hanya 1. Maka 100. Nah pertanyaan saya, dari 9 yang ada itu, Pak Udin mau ukur yang mana saja? Ya. Apakah hukum? Mata kuliah Pak Udin enggak ya? Aplikasi Keislaman? Ya mungkin ya, sikap ya. Berapa persen Pak? 10 misalkan Pak. Kita lihat ya, dulu 10. Bagus ya. Terus mampu menerapkan pemikiran logis di pakai yang banyak-banyak loh Pak. Keterampilan umumnya ada 2. Mana yang Bapak paling dominan di mata kuliah Pak Udin? Apa mampu buat analisa? Ya? Yang 3, berapa persen Pak? 20, oke. Saya 20 ya. Sekarang masuk pengetahuan. Pengetahuan yang paling dekat yang mana Pak? Ya baru perhatikan dulu ya. Bukan saya teori ya. Satu aja pengetahuan. Berapa persen? 20, oke. Berarti sekarang masuk keterampilan khusus Pak. Yang paling dekat yang mana? Mengaplikasikan kajian teoritis kan? Seharusnya ya. Situ berarti berapa Pak? Berarti ini kali 50, berarti ini 50 Pak. Ya. Nah, itu. Bapak Ibu ya. Pak Udin memilih sikapnya 10, keterampilan umumnya 20, pengetahuannya 20, tapi hanya 1 loh ya ini ya, 1. Karena yang lain kan sangat jauh ya Pak, jumlahnya ya. Keterampilan khususnya 50. Coba di save Pak, simpan. Nah, coba ke bawah, ke bawah Bapak. Ketemu sudah, ya. Jadi CPNK ini terkait dengan sikap 2, keterampilan umum yang ketiga, keterampilan khusus yang kelima, pengetahuan yang ke-7. Totalnya 100. Nah pertanyaannya sekarang, asumsinya ya, asumsinya Pak Udin itu lebih dari 1 CPNK. Oh iya. Maka Bapak langsung nambah lagi di sini. Bapak dulu. Nah,
tambah data lagi. Tapi kalau enggak, cukup satu. Terserah bebas. Jadi, maaf Bapak Ibu ya, CPL itu yang dipilih, upayakan jangan banyak-banyak. Kan itu kan? Maksimum 4 lah gitu ya, maksimum 4. Sehingga kalau ada CPMK yang itu, misalkan saja, CPMK 1 itu saya nilai hanya pengetahuan dan sikapnya. Jadi 2 saja yang dipilih. CPMK 4 karena banyak keterampilannya, saya hanya pilih keterampilan khusus. Ya berarti keterampilan khusus saja. Tapi totalnya nanti harus 100 gitu ya. 100. Oke. Selesai ini, Bapak Ibu, kita lanjutkan. CPMK selesai berarti kita sudah masukkan sub CPMK. 125. Ya. Masukkan lagi, kita balik. Tambah lagi. Baik. Saya lanjutkan dulu ya biar Paling belum. Sebelum berlanjut, mungkin barangkali lebih enak kalau 1 CPMK, 1 sub CPMK juga boleh. boleh. Boleh aja ya. Boleh. Nah, untuk kelanjutan yang tadi kan katanya Pak Din kan lebih bagus kan 4. Karena manajemen 7. Iya maksimum 7, berarti kita rubah dulu ke 4 dulu lebih bagus. Nah, pilih 4 dari 7. 4 dari 7. Pilih 4 dari 7. Kalau pengetahuan dipilih hanya 1. Iya. Ya pasti dipilih lah gitu ya. Tapi keterampilan khususnya kan 2. Iya. Pilih salah satu dari 2 itu yang cocok sama tampilan yang cocok. Nah, bukan merubah CPL. Memilih dari CPL yang tersedia. Coba saya buat simulasi dulu ya Bapak Ibu ya. Coba. Sekarang CPMK-nya sudah dimasukkan. Ya. Pak Udin saya tanya, sub CPMK-nya ada berapa Pak LKS-nya? Coba Pak, buat sekalian ya. Sub CPMK Pak Udin ini ada 14, lumayan. Kalau saya nggak berani ngundang ngaji ini karena itu berkaitan dengan materi ya, materi 14. Saya tanya Pak Udin, Pak Udin akan menggunakan kegiatan UTS setelah sub CPMK yang berapa? 7. Nanti setelah 7 baru ada UTS kan itu kan? Berarti setelah sub CPMK 14 ada UAS kan itu kan? Oke, kembali ke sistem Pak. Kembali ke sistem. Nah Bapak Ibu, ke bawah Pak, ke bawah. Di mana tempat yang memasukkan sub CPMK? Di sini Bapak Ibu. Ini ada tulisan sub CPMK kan? Ini ada 0, diklik. Nah itu ya, ke bawah Pak. Tambah data Pak. Tambah data, oke. Ketik sub CPMK 1 Pak. Nah, copy sub CPMK 1-nya tadi Pak. Nah, coba ya. Ya, itu 1, menganalisa pendapatan nasional. Nah, itu tinggal tidak aja. Kalau panduannya ada. Apa? Boleh ditambahin mampu, boleh silakan. Oke, simpan. Kita lihat Pak, udah masuk Pak? Ya? Udah masuk. Ya, sudah masuk. Nah sekarang tugasnya Pak Udin memasukkan semua Pak. Wah, kan itu kan? Copy lagi, kan itu terus Pak. Sampai tuntas Pak. Tapi sekali 7 berhenti dulu ya. Oke? Kalau ini cuma 1. Masukkan semua aja Pak, nggak apa-apa. Kalau 7 nggak apa-apa terus sampai 14 ya. Mas Adi, bantu Bapak. Contoh Pak Udin nggak masuk 14 ya? 14 ya? 7 dulu. Enggak terus aja. 14. Pokoknya 14, pokoknya harus tampil 14 masukkan semua. Ya. Iya. Sudah otomatis Pak. Nanti kita masukkan. Pokoknya masukkan yang sub CPMK dulu yang ada selain UTS. Ya. Sabar, siap. Saya mau bilang siap karena pengaruh ke sidang sambul. Siap. Prof. Ini Pak, Bapak. Sama ya.
Maksimum 14 kilo supnya. Waktunya ada 9. PPK-nya ya. Iya. Tiga kedua. Isian. Baik Bapak Ibu, saya lanjutkan dulu ya, sambil nanti Bapak Ibu ikutin ya. Kalau ada yang belum, nanti kita diulangi lagi. Audit perlu UTS UAS enggak? Perlu UTS UAS enggak dalam pembelajaran? Berarti Bapak Ibu, coba ke atas Pak Budi, ya. Tambah lagi Pak Data menjadi CPNK 14 misalkan ya. Tulis 15 diberi nama UTS ya. UTS, oke, simpan. Tambah lagi audit 16 berarti CPNK-nya kan ada berapa tadi Bapak Ibu? Kalau Bapak Ibu yang dimasukkan ada 8, ada 6 ya. Berarti lanjutannya 7, UTS, 8. Udah ya? Bapak Ibu, oke. Nah, kalau sudah semua Bapak Ibu selesai sudah memasukkan CPNK dan CPNK. Nah pertanyaannya, CPNK ini akan diberikan di pertemuan keberapa? Materinya apa? Dinilai atau tidak? Nah baru tahapan berikutnya. Ya. Mau ini masuk ke materi. Ke atas Pak, materi ya. Nah itu kan ada Bapak Ibu ya di sini. Ya Pak, ada berapa? Di bawah. Ada 16 ya, ada 16. Misalnya begini Bapak Ibu, kita coba yang pertama. Pak Udin perlu kontrak perkuliahan enggak? Biasanya kontrak perkuliahan itu bersama-sama dengan materi satu kan? Baik. Sekarang kita buka detail ini. Detail. Ya, detail sebelah kanan. Detail, oke, masuk. Pada isian ini ada 3 Bapak Ibu. Yang kiri itu mengisi pertemuan keberapa? Pilih pertemuan. Oke Pak, ini pilih pertemuan 1 kan? 1, oke. Tuliskan kontrak perkuliahan. Koma, ya. Materinya apa Pak? Menganalisa pendapatan nasional, betul? Pendapatan nasional kan? Ya. Di atas tidak perlu pindah di sini Pak, tidak perlu pindah di sini Pak, tidak perlu pindah di sini. Sistem lagi. Di atas saja Pak. Kan? Menganalisa pendapatan nasional. Nah itu, di copy Pak ya. Sini semata betul. Oke, sip. Ya. Di ke bawah Pak simpan. Nah, kita lihat. Nah ini sub CPNK 1 ini
akan diberikan di pertemuan pertama materinya ini. Nah, pertanyaan saya, di LPS-nya Pak Udin bobotnya berapa Pak? Bapak Pak? Ke kanan? 5. Berarti di bobotnya ada 5. Coba Pak isi 5. 5 bobot sub ini 5 simpan. Oke, selesai ya. Nah, berikutnya dari sub CPNK ini Bapak itu akan menilai apa saja. Yang jelas Pak Udin sudah mengatakan nih 2, 3, 5, 7. Kan gitu ya Pak Udin ya. Tapi apakah semua akan dinilai? Tergantung Pak Udin. Coba edit bobot CPN di bawah. Oke, misalkan menginternalisasi al-Islam dan Muhammadiyah. Kalau sikap cara menilainya pakai apa Bapak Ibu? Metodenya observasi. Di SNDT pasti observasi, pilih observasi. Bapak akan menilai berapa Pak? Sikap di pertemuan ini? Gak ada Pak di sini. Bapak bisa memperkirakan. Misalkan 10%, tulis saja 10%. Ini nggak harus sama-sama yang tadi bobotnya awal kan? Beda. Ini setiap bobot untuk sub CPNK. Ya, sub CPNK. Oke, kita lihat dulu. Mampu menerapkan kebutuhan logis dengan keterampilan umum. Berapa Pak bobotnya? Observasi juga ya Pak? 20 misalnya, 100 ya. 30. Biasanya keterampilan itu presentasi macam-macam itu apa Pak? Tunjuk kerja ya. Tunjuk kerja. Oke. Baik. Sekarang saya tanya. Yang ketiga, mampu mengaplikasikan kajian teoritis. Dinilai nggak ini? Pada subjek MK pendapatan hasil tadi. Atau yang keempat? Keempat saja. Tadi. 30 berarti keempat 60. Ini 0 dulu Pak. Ini 60. Caranya apa Pak? Cara ujinya pakai apa? Tes. Oke. Bapak Ibu ya. Coba ke atas lagi Pak. Ke atas. Coba Bapak Ibu. Dari 4 CPN itu ya, yang diukur oleh Pak Udin sikap, keterampilan umum dan pengetahuan. Keterampilan khususnya enggak, ada masih awal-awal kan. Ya. Dengan bobot 10, 30, 60. Oke. Simpan Pak. Itu biasanya sudah muncul enggak ya? Waduh kok anu. Coba edit bobot lagi Pak. Ini ada kesalahan. Nah, itu observasi. Dikasih dia Pak. Ya. Yang di atas juga ada. Ini kerja kan ya. Hanya satu saja yang Pak. Satu atau lebih silakan. Satu ya. Tes oke. Siapa lagi Pak? Oke. Ini Bapak Ibu ya. Coba kita lihat tampilannya. Sikap dinilai 10%. Keterampilan umum dinilai 30%, tesnya dinilai 60%. Ya. Nah, tadi Bu siapa? Kan nanya, boleh nggak saya nyetkan lebih dari 1? Dicetak semua juga boleh. Ya. Tapi itu berimplikasi ya pada nilai yang harus di-entry. Nah, oke, coba kembali lagi Pak, kembali. Coba Bapak Ibu, coba perhatikan ya. Maka sudah ngisi juga ya. Belum. Lihat dulu. Nah, ternyata ini Pak Udin subjek MK 1 diberi gitu ya. Persentasenya adalah 10% untuk sikap, keterampilan umum 30%, keterampilan khususnya 60%, bobotnya 5. Kan gitu kan? Nah, kembali ke back, kembali. Ada menu kembali kan? Setelah disimpan ya Bu ya. Kembali. Sudah muncul? Oke. Nanti coba saya Pak Udin isi semua. Nah, sekarang pertanyaannya, katakanlah ya, Pak Udin sekarang ngajak di pertemuan pertama dengan sub CPNK ini. Pak Udin bisa memasukkan nilai kok. Coba ke menu nilai Pak di atas. Nilai. Yang mana Pak? Pengantar ekonomi,
Apa tadi? Oke itu ya. Ini Pak. Bapak Ibu di sini sudah dimasukkan kan? Yang akan dinilai adalah subjek PMK 1. Maka klik di sini. Nah, di sini ada nih. Bu, tadi Ibu mau nyetem berapa? 6. Maka Ibu harus isi 6 nilai di sini. Nah, akhirnya satu saja. Anda penonton. Nah, sabar. Apa di satu itu nonton saja. Bapak Ibu coba perhatikan ya. Oke. Bagaimana cara mengentrinya? Sini ada menu nih. Apa ini? Input nilai manual. Coba diklik Pak. Isi Pak. Dikanya web kopi sikapnya berapa? 80 misalkan. Silakan. Tujuh kerjanya misalkan. Terus Pak, isi 2 kali ini ya? 2. Oke. Ini isi Bapak Ibu ya. Ke bawah. Simpan. Oke, coba lihat itu Pak, nilainya sudah disimpan. Ya. Nah itu Bapak Ibu ya. Kalau isi sudah tersimpan ya. Nah, Pak Udin ini jadi dari dosen Bapak Ibu. Kenapa? Karena di subjek satu sudah dinilai kan itu. Kayaknya Pak Rusudi akan melakukan hal yang sama. Insya Allah. Nah, ada pertanyaan Pak Wadir satu tadi. Pak, gimana kalau saya tinggal upload? Ya, jangankan upload Bapak Ibu, nilai yang sudah Bapak Ibu masukkan ini bisa di-download. Di sini ada download, coba download Pak. Coba dibuka. Sudah keluar Pak nilainya? Sudah. Coba Pak lengkapi dulu Pak Excel-nya Pak, ke bawah kasih nilai sembarang Pak. Terus ke bawah ya. Boleh bisa makan boleh gitu ya. Juga boleh bisa makan boleh juga. Oke. Simpan Pak, simpan. Simpan ya. Oke. Pak Budaya tadi makan. Kalau upload boleh nggak? Boleh Pak, ada upload. Upload. Upload ya. Biasa. Sudah ya. Oke. Sudah ya. Oke ya. Kirim Pak. Selesai. Cek Pak. Cek. Sudah masuk. Sub PMK. Artinya begini Bapak Ibu. Bapak Ibu ngajar sambil buka SDM. Nah ini kan. Oke. Coba pertanyaan saya sekarang. Bapak Ibu coba saya tanya dulu. Oke. Silent please silent. Bapak Ibu akan melakukan penilaian subjek lengkap atau enggak? Wah, ada golongan yang iya. Ada yang tidak. Saya tanya Pak Eko deh. Pak Eko mau nilai subjek nilainya. UTS-UAS. Oke. Kalau hanya UTS dan UAS, ya. Kalau hanya UTS dan UAS. Nah itu yang cocok enak. Nah, itu. Maka Bapak Ibu kembali lagi Pak ke materi. Kita lihat ke UTS. Sekarang di bawah tuh. Nah, itu Bapak Ibu diklik. Jadi isi pertemuan ke berapa? Isi Pak. Ke 8 ke 8 biasanya kan itu kan? 8 UTS. Oke. Titik 2 Pak. Itu mengukur apa Bapak Ibu? Nah, misalkan katanya ada 1 minggu ya. Nah, misalkan menguasai subjek PMK 1 sampai 7 saya kira. Misalkan. Artinya rapel lah. Wah, yang model kedua ini rapel. Ya, monggo. Kemarin ada ide tidak selama itu katanya kan boleh kan ya boleh
kan 5 menit. Mestinya yang diukur kan hanya awal aja. Awal aja. Ya, awal. Sehingga tim soal itu tidak mempersalahkan katanya Pak Marsudi mau rapelan kan? Pertanyaannya kan, kalau UTS yang diuji apa Bapak Ibu pengetahuan? Padahal pertemuan sebelumnya kan sudah dikasih tugas juga. Nah kita fasilitasi juga di UTS. Sikapnya kita fasilitasi juga di UTS gitu ya. Gak masalah. Oke. Silakan Pak. Oke. Misalkan Pak Marsudi, ini kan Pak Dik sudah ngisi tadi bobotnya 5 ya, subjek tugas 1. Nah saya ubah 5 itu. Sekarang bobotnya dikasih 35% sama Nah, seperti pertanyaan Bapak Dik 1, bobot CPR-nya Pak dibuka. Kanan Pak, kanan. Edit bobot CPR. Nah, Bapak Ibu, ini Pak Marsudi kan mau rapelan, ya kan? Padahal yang pengetahuan yang diuji di UTS kan pengetahuan. Berarti yang diuji adalah CPR berapa pengetahuan? Nah ini ya, konsep ya. Berarti ini UTS Pak. UTS pasti UTS. Nah, ini berapa persen pengetahuan itu Pak? Dari 100% yang ada dari sekarang 35, boleh Pak? Nah, oke. Sekarang pertanyaan kedua, sikapnya berapa? Akumulasi dari pertemuan 1 sampai 7 itu berapa persen? Ke atas Pak? 10%. Observasi Pak. Sekarang keterampilan umum bukan yang bertanya, kan harus dinilai oleh Bapak Ibu ya. Pertemuan 1 sampai sekian bertanya, kerja ya, kerja. Nah itu misalkan persentasenya adalah 20%. Dulu 20, 35, berarti berapa? 65 ya. Kemudian mampu mengapresiasikan. Nah kalau ada tugas-tugas masukkan ke sini Bapak Ibu. 35% itu juga, gitu ya. Coba disimpan Pak. Oke. Cek Pak. Makanya error lagi nih Pak. Coba dia bisa. Tambahan. Kalau nanti disampaikan, jika di sini kok ada tambahan di sini. Tugas. Ya tes itu. Oke. Baik Bapak Ibu, sekarang ya. Jadi kalau Bapak Sudi mau rapelan, di sini tempatnya. Kita ke nilai. Nah, detail Pak. Oke. Ada UTS Pak. Oke. Nah ini Bapak Ibu. Bapak Ibu nggak pergi ya. Saya minta perhatiannya ini. Bapak Ibu dosen kan mau masukkan nilai ini sekarang, ya. Masukkan ke komisi. Nanti Bapak Ibu kan untuk kepentingan BKD, Bapak Ibu ini kemudian di print gitu ya. Bapak Ibu tanda tangani, mengetahui apa, gitu silakan. Nanti supaya laporan masukkan ke bukti sistem kan, gitu kan? Sistem bahwa Bapak Ibu sudah melakukan penilaiannya, gitu ya. Enggak lah, seperti biasanya gitu ya. Jadi Pak Marsudi sukanya rapean di sini nih tempatnya. Jadi kalau Bapak Ibu mau kembali ke model yang lama, ya model yang lama, berarti Bapak Ibu mengisi UTS dan UAS saja nilainya. Tapi semua subjek tetap diisi supaya apa tujuannya? Bapak Ibu ketika mengisi di SDM begini akan menjadi korban seperti nanti pembelajarannya aja yang ditambah, tapi kolom-kolom sudah nanti disiapkan. Kalau subjek MK-nya nggak dimasukkan nanti kan nggak ketemu gitu ya. Nah, Bapak Ibu ya. Oke. Nanti kembali ke penilaian Pak. Nilai. Kalau Bapak Ibu mau seperti alirannya Pak Marsudi, nah alirannya apa Pak Marsudi alirannya. Bahkan di sini hanya akan berubah di sini. Di depannya ini ya, ya. Nanti akan muncul dua saja di sini, UTS dan UAS.
Tapi kalau Bapak Ibu menilai setiap sub CPNK, maka setiap sub CPNK di sini akan muncul. Jadi pertanyaannya, kayaknya guru siap menjadi derian dosen. Ini perlu dicontohkan. Asumsinya muridnya mek 10 Pak per kelas. Apa? Nilai. Kalau kepentingan manajemen, guru akan melaporkan capaian belajar itu dalam Loh, ada daftar. Di sini ada laporan. Sementara bikin dulu. Kita membuat sistemnya. Sabar. Belum. Tapi saya tidak Ada memang. Masih bang atau nggak masih bang? Jangankan laporan, sistemnya mana pasti ditanya. Itu harus siap. Jadi jangan, mohon maaf saja Bapak Ibu ya. Jadi ya bolehlah ada yang aliran UTS UAS gitu ya. Tapi untuk FIBA besok gitu ya, ada beberapa yang dari dosen gitu ya. Jadi kalau mau diminta, bagaimana sistem penilaiannya? Bisa diklik gitu loh. Jadi setiap subjek aja saya nilai, nah, itu kan kayak bangga gitu ya. Padahal enggak gitu maksudnya. Karena ini ada kesan Bapak Ibu, paham ya? Ada kesan, kok tambah rumit? Betul ya? Ya. Loh, ini bukan tambah rumit. UTS sama nggak dengan kemarin Bapak Ibu? Ya. Hanya sekarang by system, ya, by system. Sub CPNK disediakan untuk Bapak Ibu yang selama ini setiap pembelajaran itu melakukan penilaian. Kan kasihan nggak difasilitasi kan? Guru yang menjadi bagian dosen kan kasihan nggak difasilitasi. Mana sistemnya kan itu? Nah, oke. Jadi pertanyaannya sekarang Pak Wijaya itu ya, kalau mau melaporkan apa yang dilaporkan CPN-nya, bukan UTS-nya. Tapi kalau ditanya ketercapaian CPN ini diukur dengan cara apa? Ada dengan tes, project, tugas, produk, kan gitu kan? Sikapnya saya kira dengan observasi. Nah itulah akan ditentukan. Oh pilihannya observasi. Nah dari sistem ini Bapak Ibu, kita akan bisa buat laporan. Ya. Dosen yang menggunakan penilaian project ada berapa mata kuliah? Itu akan terukur di SNDT-nya akan terukur. Ya, sip. Mana golongan dosen yang hanya tes saja gitu. Kelihatan. Ini banyak Ya, masih ada kan? Untuk CPNK ini misalnya sama terkait ilmu Islam Pak ya. Dan setiap kali khususnya ada nilai. Ya. Nilainya. Kalau kita tadi ya, CPNK-nya itu saya kira bisa nggak? Boleh. Dan tadi Bapak Ibu sekalian, coba perhatikan lagi ya. Jadi kalau CPN yang Bapak Ibu pilih terlalu banyak, gitu ya, maka tagihannya juga banyak. Betul ya? Bentuk penilaiannya juga terlalu banyak, maka juga akan banyak. HR-nya hanya UTS dan UAS, tapi guru lapor nanti ke Pak Wadik 2 ya. Saya mengukur 7 sub CPNK, nanti yang lima dibayar ke Pak Wadik 2. Ada budekan. Loh, maksud saya begini. Maaf Bapak Ibu ya, kalau Bapak Ibu sudah ada komitmen bahwa sub CPNK itu ada penilaiannya, maka di renov fakultas akan memunculkan gitu ya, penilaian kompetensi setiap
sub CPMK kan itu berapa kali dosen macam-macam akan ada nilainya. Kalau mau persoalan disetujui kan urusan belakang boleh kan gitu ya. Tapi sudah kita siapkan Bapak Ibu. Jadi yang dosen mau menilai setiap sub CPMK sudah disiapkan. Yang mau kembali ke jalan yang benar seperti kemarin UTS dan UAS juga disiapkan Bapak Ibu. Ya. Karena ada dosen begini Bapak Ibu. Pak, saya nggak mau ada UTS dan UAS. Setiap sub CPMK mana enak itu. Setiap pertemuan Bapak Ibu buka SDM nilai selesai. Setiap pertemuan buka SDM nilai selesai kan itu kan? Iya kan sebetulnya ya. Ini konsep evaluasi sebetulnya. Setiap sambil nafsen itu kan menilai sikap gitu ya. Sambil nafsen menilai sikap. Siapa yang bertanya tadi? Ada 5 orang ya. Itu keterampilan umumnya diberi nilai tambahan gitu kan. Karena keterampilan umum mendengarkan itu kan keterampilan umum. Ya, melihat itu keterampilan umum. Mencatat itu keterampilan umum. Tapi kan sifatnya general. Nah, yang muncul berbeda itu misalnya bertanya, berpendapat, itu nilainya lebih kan itu kan, nilainya lebih. Ya, sehingga setiap pertemuan kalau menilai, kenapa sih? Kok menjadi berat kan itu kan pertanyaannya. Tapi bukan berarti disarankan seperti itu enggak. Disarankan seperti itu enggak. Kalau bisa ya gitu maksudnya. Tapi kalau hanya mau mengumpulkan semua nilai itu di UTS dan UAS, begitu caranya sistem. Ya, caranya sistem. Itu Bapak Ibu sudah bisa praktek tadi? Ya. Nih Pak Kepala Biro ini yang mau nyampaikan nih. Silakan Pak Kepala Biro, silakan. Mas. Dari awal lagi. Biar paham dulu maksudnya. Orang-orang nggak ada paham, nggak ada yang pasti. Kurang keras. Ini nggak apa-apa. Ini mana? Yang jelas ya mik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, ini ada perhatian untuk Pak Wadik Satu Buka Polri setelah tahu tadi pembahasannya untuk entry tadi kan teknis gimana entry. Berarti apa yang harus kita lakukan? Yang pertama kita benahi RPS. Karena yang kita entry tadi adalah bekalnya dari RPS. Bahkan saya itu pernah diskusi sama Mbak Uca, Mbak Uci Uca, Mas Alin. Mbak, kalau membuat kurikulum itu dari awal yang bentuk itu hanya 3-4 orang, saya tidak bisa, Pak. Kenapa? Karena 3-4 orang itu tidak akan menguasai semua mata kuliah. Tidak bisa menguasai mata kuliah, sehingga dia tidak bisa membuat peta kurikulum. Hadir ya, tidak bisa membuat peta kurikulum. Terus gimana? Saya usul waktu itu. Kemudian bagi masih ingat itu. Saya usul begini. Semua mata kuliah yang ada di kurikulum buat dulu RPS-nya secara fix. Nah, RPS yang semuanya selesai, semua yang diberikan kepada tim untuk dibuatkan peta kurikulumnya. Oh, berarti mata kuliah ini untuk mencapai tingginya ini dengan membaca RPS. Kalau tidak, makanya misalnya kemudian disuruh melihat manajemen keuangan, saya nggak tahu keuangan menyangkut apa ya, kita tahu ya. Maka bekalilah tim kurikulum berarti RPS-nya harus dikerjakan dulu. Nah, RPS itu nggak bisa dikerjakan satu orang, karena kita lihat tadi kaget itu mata kuliah saya, kok gini? Ya, jadi tim dosen itu harus jalan. Saya tahu gimana caranya Pak Ade Satu dari Bapak Ibu Kapolri itu sehingga banyak dosen kumpul jadi satu untuk satu mata kuliah buat satu RPS yang sama. Itu dulu. Dan berikut dengan hubungan antara tim
SUPPK-nya. Saya menyebutnya itu adalah resep. Resep. Katakanlah mata kuliah yang sama. Sudah anak-anak TK Abah. Lanjutkan. RPS tadi harus dibuat bareng-bareng kata kunci itu. Berikut dengan hubungan antara subjek dan predikatnya itu resep. Artinya mata kuliah yang sama untuk fakultas kita dengan fakultas yang lain bisa saja itu beda bebannya. Nah, kenapa bebannya beda? Ya itu resep saya. Nasi goreng yang dibuat oleh Bu Ani dengan kita beda itu pasti. Garamnya seberapa, micinnya seberapa, nasinya seberapa kan beda. Nah itu sebenarnya hubungan antara suku PMK dengan itu nggak bisa sampai perambuan. Gitu, nggak bisa. Kita ingin memuluskan manusia seperti apa kan gitu loh. Nah untuk itu mata kuliah ini harus mendukung mananya. Gitu. Kalau begitu ini bobotnya harus lebih tinggi, ini harus lebih yang itu yang selama ini kita tidak lakukan. Makanya tadi semuanya sama gitu ya. 10%, 15%, 20%. Nah, bila harus goreng itu kan ya nasi nyirong sendok, biaya rong sendok, mici nyirong sendok, biasanya apa rasanya? Jadi real, itu ya, jangan real. Kumpul kita kumpul, tim dosen, pesan saya aja gitu. Baru kerja nyetri. Latihan nyetri kan bisa ya. Jadi udah sangat fleksibel ini sudah perbaiki. Dulu nggak ada ya. Bahkan kemudian diajari ringkas tadi. Yang senang itu teman-teman itu tadi bisa diringkas jadi UTS. Masuk ada subjek yang ada UTS itu. Itu kan anak-anak Pak Din aja. Itu keluhan saya Pak Din. Din ke OVO ini. Ini RTF-nya belum fix, UBE-nya belum fix, tapi ini harus jalan. Ya akhirnya diakali dengan subjek PMK namanya UTS dan UAS. Itu akal-akalan. Boleh nggak? Tadi sama Mbak mahasiswa itu Mbak Bika biar sementara boleh. Ingat ya, nanti semester depan kalian. Karena itu akal-akalan. Nanti akan jadi the real dosen. Ya semua mata kuliah muncul semuanya, nggak terus selamanya bertahun-tahun diringkas. Jadi semuanya sampai 10 tahun diringkas tidak semua SD. Nah, ya enggak, ini untuk sementara ya, ada salutik, kan ada salutik dengan diringkas sementara. Saya kira itu kesan yang harus dikerjakan oleh Bapak Ibu terutama pimpinan di kanan maupun Prodi. Saya kira minggu depan juga boleh bisa eksis untuk apa itu. Saya kira itu bisa saya. Terima kasih Pak Ahmad. Jadi Bapak Ibu sekalian, jadi betul apa yang disampaikan Pak Ahmad. Bapak Ibu kalau bicara ini nggak ada beda ya. Oleh karena itu format sudah saya kirimkan ke Prodi juga sudah lama. Ya. Tapi tadi contoh, walaupun tadi di oret-oret ya Pak masih bisa saja salah bobotnya itu. Yang saya contohkan ketika presentasi tadi sudah saya kirim ke Pak Wali 1, nanti bisa di-sharekan ke Bapak Ibu sehingga Bapak Ibu bisa memindahkan sesuai dengan kebutuhannya. Tapi yang jelas Bapak Ibu kami sampaikan bahwa kebutuhan ini sebetulnya dalam rangka penerapan dari kurikulum outcome based education yang berukur 4 CPR. Jadi Pak Widayat besok itu nggak ditanya lagi bagaimana kompetensi mata kuliah Bapak. Ya yang A sekian persen dan nilai itu. Tapi kompetensi sikapnya sekian, kompetensi pengetahuannya sekian, kompetensi keterampilan umumnya sekian, keterampilan musiknya sekian. Dan Prodi setiap semester Pak Widayat nanti akan melaporkan semua kumpulan mata kuliah itu tercapainya berapa di general ya, di
general. Nah, kalau dia kasih tersebut karena itu kajian yang dulu Pak. Gitu ya. Akuntansi juga sama, ISP juga sama. Nanti fakultas akan membuat generalisasi. Ternyata dari 3 prodi ini tercapai sifatnya sekian, pengetahuannya sekian, keterampilan itu sekian, sehingga apa? Semua akan jam 8 sampai jam 3 sore, bahkan bisa sampai jam 5 itu biasa di tempat kami. Jadi Bapak Ibu silakan kembangkan, dan Kaprodi dan Sekprodi sudah bisa menagihkan nilainya itu ya, nilai UTS dan UAS itu kepada dosen-dosen untuk di-print kemudian ditandatangani oleh yang bersangkutan mengetahui Kaprodi untuk apa Bapak Ibu kebutuhannya BKD semester depan gitu ya. BKD semester depan kan harus menunjukkan bukti kan itu ya, maka itu diupload dan sebagainya. Insya Allah dengan cara seperti ini Kepala Biro Administrasi Akademik dan AIK gak akan pusing lagi gimana nilai ini. Pak Kepala Biro itu maunya kembali ke jalan yang lurus terus, kembali ke jalan yang lama gitu ya. Tapi saya yakinkan bahwa ini pasti berjalan dengan baik. Insya Allah berjalan dengan baik. Hanya satu prodi yang memang akan agak kesulitan, kami masih mengkaji untuk prodi-prodi yang menerapkan sistem blok, ya seperti Fakultas Kedokteran. Kami sedang mengkaji sistemnya seperti apa dan sistem yang ada biar terakomodasi di Fakultas Kedokteran. Baik Bapak Ibu, ada pertanyaan? Nah, sekarang Bapak Ibu, bagaimana panduan menyusun RPS? Bagaimana panduan mengukur CPL? Itu Bapak Ibu bisa download di LIP Bapak Ibu. LIP UMM MASID itu ada dokumen panduan menyusun RPS, panduan menyusun pengukuran CPL. Nah, mengapa ini tidak diberikan di awal supaya Bapak Ibu konsentrasi ke depan gitu ya. Supaya konsentrasi ke depan. Nah, kalau sudah baca pedomannya nanti oh iya ya yang disampaikan kemarin begini, jadi agak dong dikit, agak nyambung langsung. Itu jadi di LIP UMM MASID sudah dibuka. LIP UMM MASID ada menu dokumen gitu ya. Menu dokumen itu ada panduan penyusunan RPS ada. Di dokumen ya. Jadi LIP UMM MASID masuk ke dokumen, nanti ada panduan penyusunan RPS, ada panduan pengukuran CPL. Nah, Bapak Ibu bisa belajar dari sana untuk melengkapi hal tersebut, ya. Baik Bapak Ibu, kalau tidak ada pertanyaan, saya kembalikan ke Pak Wadik 1. Pak Wadik 1 mengulangi simulasinya di sini. Luar biasa Bapak Ibu ya. Semangatnya hingga detik-detik pembukaan muktamar ini. Luar biasa. Pak Dim, selaku Ketua LIP, terima kasih banyak. Di kami sedang menyusun panduan monet dan asesmen pembelajaran. Nanti mungkin kami merujuk itu ya, ketuanya Pak Iqbal Robi ya. Setelah tiba selesai ada ketua lain, sudah ada panduannya tadi tinggal ngintip ya. Jadi kemarin kita siapkan karena kita pengen laporan pembelajaran itu tiap semester ada, tapi tidak nilai ABC yang dilaporkan, tapi capaiannya itu seberapa ya. Maka nanti kita publikasi kalau bisa. Kalau di perguruan tinggi Malaysia itu
setiap akhir tahun di webnya itu ada tampilan wisudawan itu capaian pembelajarnya begini, yang periode ini kemampuan komunikasinya begini, TOEFL-nya itu semua dilaporkan dalam website terbuka gitu ya. Dan itu dinilai sama negara karena Mas Yudi dan lain-lain teman lain kalau skor TOEFL itu yang menentukan kan negara Pak, di Malaysia Pak, ya, bukan perguruan tingginya. Jadi itu syarat kuliah di Malaysia TOEFL-nya harus sekian, bukan syarat di perguruan tinggi itu, bukan. Sehingga harus dilaporkan kepada negara gitu ya. Nah itu negaranya sudah berpikir sampai segitu ya. Kita nggak laporan kemampuan bahasa Indonesia kita seberapa, nggak pernah gitu kan ya. Sehingga nggak tahu. Nah, alhamdulillah, terima kasih rawuhipun Pak Kabiro PAA ini sudah. Saya itu dosen manajemen. Ya, ini yang saya karena Bapak dosen manajemen nanti nggak usah tanda tangan Pak ya. Nah sekarang kita tidak tahu, biasanya di akhir semester, akhir tengah semester Pak Udin, kita akan melaporkan siapa yang nilainya sudah masuk, siapa yang belum. Sekarang sudah bisa lewat sistem gitu ya. Nggak tahu artinya bisa apa tidak. Alhamdulillah, semoga hari ini bermanfaat bagi kita, bagi diri kita pribadi dan lembaga ini sehingga semakin maju. Ada hal yang belum Pak D. Kemarin saat tiba itu janjinya gini, pertemuan pertama tadi kan 0 bobotnya Pak ya, kontrak pembelajaran itu ada kontraknya real Pak, tanda tangan real. Jadi tidak seperti kita pertemuan pertama nyampaikan RPS, tidak gitu, tetapi kontrak perwakilan mahasiswa tanda tangan dengan dosen, ada berita acara, materinya begini, nanti akan mencapai begini, tanda tangan antara dosen sama perwakilan mahasiswa. Itu nanti bagaimana? Besok gitu Pak. Ada Pak formatnya, kami siapkan. Nah, Itu mana itu? Mana? Itu di Pekerti itu ada kontrak perkuliahan, kalau punya formatnya. Kalau kami ada yang ikut Pekerti kemarin, yang dari manajemen atau ini dari dosennya ada ini. Ikut Pekerti setelah ditangani LIP. Oh, nggak ada. Nggak ada ya? Kalau ada kan? ya? Tadi ada siapa Pak? Lupa ya. Jadi ada Pak. Jadi kontrak perkuliahan itu memang harus dibuat kontrak, bukan RPS. Dan itu ada tanda tangan dosen dan mahasiswa mengetahui kapro. Nah, itu pekerjaannya kapro hitam kan. Loh itu dosen Pak? Lah ya, kan mengetahui kapro. Salah ada Pak. Disiapkan itu Pak. Bermahasiswa atau bergantikan Pak? Perhatikan. Perwakilan. Terus berbahasa Inggris Pak. Pakai bahasa Indonesia. Itu berbahasa Inggris itu ada Bro Salim. Nah, ada berbahasa Inggris. Nah, gitu ya. Tapi mohon maaf ya, yang di dokumen di Pak kemarin kan kita sebenarnya tidak menyertakan. Oh iya kan kemarin, besok kalau ditagih. Kenapa bahasa Inggris Pak? Kita kan Indonesia. Bro Salim. Saya sudah lama kenal Bro Salim itu. Rosa. Artinya rasa lidah ya. Baik Bapak Ibu, semoga pertemuan ini dijabai oleh Allah untuk usia kita kemajuan bersama Prodi dan Fakultas Ekonomi dan UMM. Semoga Bapak Ibu masih diberi kesehatan, ya, sehat semua ya. Nanti selamat sampai ketemu di Muktamar. Ya. Kita akhiri, sebelum diakhiri Bapak Ibu ada sesuatu yang perlu Bapak Ibu tanda tangani ini sebagai akhir kontrak. Ini Bu Ririn. Ya, jangan kemana-mana Ibu ya, nunggu kontrak ini dulu ya. Terima kasih, mari kita tutup pertemuan ini dengan melapatkan hamdalah. Kurangnya mohon maaf. Terima kasih Pak Din dan tim, semoga membawa kemajuan kita bersama. Akhirnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.